Rahmatullah, kita lanjutkan pengajian fikih siang karya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-15. Faqala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahru idin, 2 bulan perayaan, la yang kusan, yang keduanya tidak berkurang. Hadis 15, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, syahra idin, ada 2 bulan perayaan, la yang kusan, keduanya tidak berkurang. Yang pertama adalah Ramadan, bulan Ramadan. Yang kedua adalah Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Hadza haditsun muttafaqun ala sihhatih. Ini hadis disepakati sahih oleh para ulama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah fadilah bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. 2 bulan ini tidak pernah berkurang. Apa maksudnya tidak pernah berkurang? Ada 3 tafsiran dari para ulama. Tafsiran yang dipilih oleh Imam Ahmad, bahwasanya tidak berkurang maksudnya tidak mungkin sama-sama 29 hari dalam 1 tahun. Jadi seandainya tahun sekarang ini 1443 Hijriah, kalau Ramadannya 29 hari, maka pasti Dzulhijjahnya 30 hari. Atau sebaliknya, kalau Dzulhijjahnya 29 hari, pasti Ramadannya 30 hari. Karena itu seandainya bulan Ramadan ini kita puasa 29 hari, ternyata besok Dzulhijjahnya juga 29 hari, itu pasti salah, itu salah satunya. Ada kalanya yang salah Dzulhijjahnya atau yang salah hitungan Ramadannya. Tapi ini tafsiran menurut Imam Ahmad, tidak disepakati oleh seluruh para ulama. Ada tafsir yang lain. Tafsir yang kedua, tafsiran Imam Ishaq, maksudnya adalah fis thawab. Dalam masalah pahala, 2 bulan ini tidak pernah kurang. Artinya kalau 29 hari kita puasa Ramadan, itu seolah-olah oleh Allah tetap dihitung 30 hari puasa. Karena itu, ini untungnya bulan Ramadan, 29 hari pun dianggap 30 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bulan Dzulhijjah, 29 hari, pahalanya tetap dihitung 30 hari. Nah, menurut tafsiran Imam Ishaq ini, berarti bisa saja dalam 1 tahun Ramadan dan Dzulhijjah sama-sama 29 hari, nggak masalah. Karena itu, seandainya Ramadan ini 29 hari, ternyata besok Dzulhijjah juga 29 hari, nggak masalah. Kalau memang kita mengikuti pendapat Imam Ishaq ini. Pendapat yang ketiga mengatakan, maksudnya adalah bahwasanya amalan-amalan pada 10 awal Dzulhijjah itu tidak kalah pahalanya dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi 2 bulan ini sama-sama tidak kurang. Artinya satu sama lain tidak saling kurang. Tidak bisa dikatakan Ramadan lebih kurang daripada Dzulhijjah atau Dzulhijjah lebih rendah daripada Ramadan. Tidak. Dengan kata lain, 2 bulan ini selevel. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bulan Dzulhijjah sama juga. 10 hari awal Dzulhijjah, pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah dalam masalah pahalanya daripada bulan Ramadan. Nah, itu 3 tafsiran menurut para ulama terhadap hadis ini. Tafsiran yang terkenal memang yang pertama dari Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad popularitas namanya lebih besar daripada ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Ada Imam Ishaq, ada pendapat yang lain. Tapi
Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babun la yataqaddam, tidak boleh mendahului syahr Ramadan, bulan Ramadan, bisawmi yaumin aw yaumain, dengan puasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Hadis 16, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu syahr Ramadan, jangan mendahului bulan Ramadan, bisyami yaumin wala yaumain, dengan puasa satu hari maupun dua hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu shawman, kecuali seseorang yang sudah biasa melakukan suatu puasa, fal yasumhu, hendaklah dia tetap puasa pada hari tersebut. Hadza haditsun muttafaqun ala sihhatih, ini hadis disepakati kesahihannya. Hadis ini menunjukkan bahwa tanggal 29 dan tanggal 30 Sya'ban kita sudah tidak boleh puasa sunnah lagi, supaya puasa sunnah tidak sambung dengan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Karena menurut hadis yang lain, amal sunnah dengan amal wajib yang tidak terpisah, itulah penyebab kehancuran umat-umat terdahulu. Nah, maka kita umat Nabi Muhammad SAW dilarang melakukan amal sunnah disambung dengan amal wajib, itu akan menyebabkan kehancuran kita. Dan itu tidak hanya berlaku untuk puasa, juga berlaku untuk ibadah yang lain. Salat misalnya, setelah salat wajib selesai, tidak boleh langsung berdiri salat sunnah, wirid dulu. Atau kalau mau langsung berdiri, mundur geser ke belakang, sehingga masih ada jeda antara salat wajib dengan salat sunnah tadi. Jedanya ya geser tadi. Kemudian hadis ini menunjukkan kalau orang sudah terbiasa puasa, misalnya puasa Senin Kemis. Nah, ternyata Senin Kemisnya bertepatan dengan tanggal 29 atau 30 Sya'ban. Maka boleh dia melakukan puasa padanya. Tidak dilarang. Kenapa? Karena dalam Islam, amal paling dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah. Makanya khusus yang sudah terbiasa masih tetap boleh melakukan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan sabda Nabi, bagaimana dengan hadisnya Ummu Salamah, istri Nabi? Dia mengatakan, ma ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Nabi yasumu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut, illa Sya'ban wa Ramadan, kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka Nabi puasanya berturut-turut. Sya'ban full 30 hari, Ramadan juga full 30 hari. Maka jawabnya adalah, hadis itu maksudnya hanyalah mubalaghah. Seolah-olah Nabi itu puasa 30 hari Sya'ban, padahal ya tidak. Karena menurut hadis yang lain, Nabi tidak pernah puasa 30 hari kecuali bulan Ramadan. Selainnya enggak pernah. Selalunya dalam satu bulan itu ada puasanya, juga ada berbukanya, sehingga tidak full digunakan untuk puasa. Dan perkataan mubalaghah seperti ini ya dikatakan puasa penuh padahal tidak penuh, tapi karena saking seringnya puasa, itu tidak masalah dalam bahasa Arab. Bahkan dalam bahasa Indonesia juga begitu ya. Orang mengatakan wong wis tak kandhani ping 50 buntet jek ngeyel. Apakah betul-betul ping 50? Yang dihitung ya belum sampai ping 50. Tapi ngomong seperti itu tidak bohong. Karena ini bentuknya mubalaghah, pendahsyatan, bahwa sudah berkali-kali dinasihati masih nekat saja. Hadis 18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisfu Sya'ban, kalau tersisa separuh bulan Sya'ban, fala tasum, janganlah kalian puasa. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. Menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih. Adapun menurut Imam Ahmad, hadis ini adalah dhaif. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Ahmad bahwa hadis ini dhaif, berarti kita mengatakan pertengahan Sya'ban itu masih boleh puasa sunnah. Yang dilarang hanyalah 2 hari terakhir dari bulan Sya'ban. Tapi tengah Sya'ban masih boleh. Kalau kita mengikuti pendapat yang mensahihkan hadis ini,
bahwa tengah Sya'ban kalau sudah masuk tanggal 16 berarti sudah tidak boleh puasa sunnah. Itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah tidak boleh puasa sunnah dalam rangka menyambut Ramadan. Tapi kalau sudah terbiasa puasa sunnah, silakan. Jadi misalnya panjenengan dalam 1 tahun itu tidak pernah puasa sunnah. Tiba-tiba mendengar sebulan lagi Ramadan. Nah, begitu masuk pertengahan Sya'ban, tinggal 15 hari lagi sudah masuk Ramadan, panjenengan sengaja puasa sunnah. Kenapa ini? Latihan dulu, supaya nanti masuk 1 Ramadan tidak kaget, tidak boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa puasa sunnah, tidak ada masalah. Jadi dengan kata lain, tidak boleh puasa pertengahan Sya'ban itu kalau dalam rangka menyambut Ramadan. Hadis 19 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang, "Hal sunta min sarori Sya'ban syai'an?" Apakah kamu melakukan puasa pada akhir dari bulan Sya'ban atau dari awal bulan Sya'ban atau dari tengah bulan Sya'ban? Qala, dia mengatakan, la, tidak. Qala, beliau mengatakan, fa idza aftarta fasum yaumin. Kalau kamu sudah berbuka, maka nanti kamu hendaklah puasa 2 hari. Hadis ini semakna dengan sabda Nabi yang lain, yaitu sumus sya'ra, puasalah 1 bulan, wasirrohu, dan juga pada awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan. Jadi kata-kata sir atau saror itu tafsirannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sir itu artinya awal bulan. Berarti Nabi menyuruh kita puasa sunnah di awal bulan. Maka Nabi tadi menegur sahabatnya, awal bulan Sya'ban sudah lewat, kamu sudah puasa belum? Oh, belum ya Rasulullah. Nah, maka Nabi mengatakan, ya sudah. Nanti kalau sudah selesai puasa Ramadan, kamu hendaklah puasa sunnah. Karena sebelum Ramadan, kamu tidak pernah puasa sunnah. Maka kata-kata sir atau saror, ini termasuk lafal-lafal yang mustarok. Mustarok itu satu kata bisa bermakna bermacam-macam. Awal bulan disebut sir, tengah bulan disebut sir, akhir bulan juga disebut sir. Nah, sehingga hadis ini menimbulkan perselisihan pendapat dari para ulama. Ini maksud Nabi puasa sunnah awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan. Tapi ringkasnya saja, puasa awal atau akhir atau tengah bulan sama-sama boleh. Puasa sunnah. Maka nanti bulan Syawal, kalau kita ingin puasa 6 hari di bulan Syawal, kapan itu pelaksanaannya? Kita melakukan di awal bulan boleh, tengah bulan dipaskan ayamul bid juga boleh, akhir bulan juga boleh, bebas. Dicampur juga boleh. 2 hari awal bulan, 2 hari tengah bulan, 2 hari akhir bulan, sah. Kata Imam Baghawi, arada mustahil syahr. Yang dimaksud Nabi adalah awal bulan. Nah, berarti apa? Imam Baghawi mengikuti pendapat bahwasanya sumu syahra, ya, puasalah bulan, itu maksudnya puasalah di awal bulan. Kemudian menurut Imam Auza'i dan Sa'id bin Abdul Aziz, sirruhu itu awaluhu, ya, awal bulan. Tapi diingkari oleh sebagian ulama, salah itu. Sir itu adalah akhiruhu, akhir bulan. Nah, ini pendapat yang kedua. Boleh disebut sir, boleh disebut saror, boleh disebut siror. Maksudnya sama, yaitu akhir bulan. Pendapat yang ketiga mengatakan wasatuhu, tengah bulan. Kalau disebut tengah bulan berarti maksudnya adalah puasa ayyamul bid. Nah, ini penjelasan dari Imam Baghawi sudah saya ringkas pada penjelasan sebelumnya tadi, bahwa hadis ini mengandung 3 pendapat para ulama
puasa tengah bulan atau awal bulan atau akhir bulan. Kita lanjutkan bab karahiyati shaumi yaum syak. Bab makruhnya puasa pada hari yang diragukan. 21. Wa an Silah bin Zufar qala kunna inda Ammar bin Yasir. Kami di hadapan Ammar bin Yasir. Fa utiya bi syatin masliyah. Didatangkan kambing yang sudah dibakar. Faqala kulu. Dia mengatakan silakan makan. Fatanahha ba'dul qaum. Maka sebagian kaum menyingkir, tidak mau ikut makan. Faqala inni shaim. Dia mengatakan saya lagi puasa, saya enggak mau makan. Faqala Ammar, maka Ammar mengatakan, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi. Barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan padanya, faqad asa Abul Qasim. Berarti dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan sahih. Hari yang diragukan itu maksudnya apa? Diperselisihkan juga oleh para ulama. Tapi saya sampaikan di sini satu pendapat saja, lain-lain nggak usah dibaca pendapat. Malah membuat bingung nanti. Hari yang diragukan atau yaum syak itu adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Ketika cuaca tidak jernih atau ketika langit itu tidak cerah. Maka tanggal 30 Sya'ban ini ada kemungkinan sebenarnya sudah masuk 1 Ramadan. Tapi gara-gara langitnya tidak cerah sehingga hilalnya tidak terlihat. Maka orang ragu-ragu ini sebenarnya sudah masuk Ramadan atau belum. Nah, itulah yang disebut sebagai yaum syak, hari keraguan. Hari keraguan seperti itu, kita tidak boleh puasa. Kalau nekat puasa gimana? Kata Ammar bin Yasir, mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, kalau tanggal 30 Sya'ban, tanggal 20 Sya'ban, kalian melihat hilal, ternyata hilalnya tidak terlihat. Ya sudah, berarti Sya'bannya digenapkan jadi 30. Itulah yang dimaksud hari keraguan, yaitu saya ulangi lagi, tanggal 30 Sya'ban ketika mataharinya tidak cerah. Adapun kalau tanggal 30 Sya'ban, matahari ya, langit. Adapun kalau 30 Sya'ban tapi langitnya cerah, itu tidak disebut hari keraguan. Karena kalau langitnya cerah, kalau muncul hilal, ya akan terlihat hilal tadi. Kalau tidak muncul hilal, ya berarti memang betul itu belum tiba saatnya hilal. Sehingga memang tidak muncul. Dan ini pendapat mayoritas para ulama bahwa yaum syak itu tidak boleh kita berpuasa padanya. Itu pendapat dari Imam Malik, pendapat Imam Sufyan, pendapat Imam Ibn Mubarak, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Demikian juga ulama-ulama mazhab Hanafi. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Bab syahadah ala ru'yatil hilal. Bab saksi terhadap melihat hilal. Hadis 22. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ja'a Arabiyun, datang seorang Arab desa ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, inni ra'aitul hilal, saya sudah melihat hilal. Maka Nabi bertanya, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Maka dia mengatakan, iya. Maka Nabi bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, adzin finnas, umumkan pada manusia, ayyasumu ghada, supaya mereka mulai puasa pada besok harinya. Hadis ini derajatnya tidak disebutkan oleh Imam Baghawi, tapi di dalam kitab Bulughul Maram, hadis ini disebutkan bahwa hadis ini tidak sahih.
Tapi meskipun hadis ini tidak sahih, isinya sahih, isinya dikuatkan oleh hadis yang lain. Bahwasanya pernah para sahabat Nabi keluar rumah semuanya untuk melihat hilal. Ternyata hilalnya tidak terlihat. Tapi satu orang sahabat Nabi melihat hilal, yaitu Ibnu Umar. Maka satu orang melihat hilal diterima persaksiannya oleh Nabi SAW. Karena itu ringkasnya, hadis ini menunjukkan satu orang saksi melihat hilal Ramadan itu sudah sah persaksiannya sehingga dia diterima persaksiannya dan sudah mulai kita masuk Ramadan besok harinya. Satu orang saja nggak apa. Tapi ini hukum khusus untuk bulan Ramadan. Untuk bulan-bulan yang lain, namanya saksi minimal 2 orang. Maka untuk mengetahui kapan tanggal 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, itu minimal harus 2 saksi. Kalau satu orang saksi mengatakan, saya melihat hilal Syawal, tapi hanya 1 saksi, lainnya tidak ada, tidak diterima. Besok kita tetap puasa, 30 Ramadan. Nah, kalau sudah 2 orang saksi mengatakan kami melihat hilal Syawal, berarti besok kita akan melakukan Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Maka ini hukum khusus untuk puasa Ramadan. Masuk 1 Ramadan bisa dengan 1 orang saksi. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Menurut pendapat mayoritas para ulama bahwa 1 saksi sudah cukup. Adapun menurut pendapat ulama yang lain tetap harus 2 orang saksi, yaitu pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, sebaiknya kita mengikuti pendapat mayoritas ulama saja karena hadisnya sahih seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu Ibnu Umar melihat hilal seorang diri, ternyata persaksiannya diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Imam Malik yang mengatakan bahwa harus 2 saksi itu tidak sendiri dia. Imam Malik mengatakan begitu, Imam Auza'i mengatakan begitu, Imam Ishaq juga mengatakan begitu. Yang namanya saksi harus 2 orang yang adil. Adil itu tidak fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Maka orang yang kerja di bank, dia dapat gaji dari uang riba, dan riba itu termasuk dosa besar, dia tidak sah menjadi saksi hilal. Ada 2 orang yang mengatakan, saya melihat hilal. Ditanya, kamu kerja di mana? Kerja di bank. Duitnya duit haram, duit riba. Ya, di sana ada ribanya. Saya juga mengikuti ribanya. Saya sebagai pencatatnya. Tidak sah kamu jadi saksi. Kalau dia kerjanya di bank, tapi hanya sebagai pengepel lantainya saja, atau sahamnya saja, nah itu masih bisa diterima persaksiannya, karena dia tidak termasuk pelaku riba. Kan nggak ada kaitannya riba dengan ngepel lantai, kan nggak ada. Memang dia lebih baiknya kerja ngepel lantainya jangan di bank, ngepel lantai di masjid aja lah, lebih berkah. Tapi ngepel lantai di bank itu tidak menyebabkan dia jadi fasik, tidak menyebabkan dia pelaku riba, tidak. Dia tidak melakukan riba sama sekali. Adapun hilal Syawal, sepakat para ulama harus 2 orang saksi ya, tidak boleh 1 orang saksi saja. Hadis 24. Quraib mengatakan, saya datang ke Madinah dari Syam di akhir bulan Ramadan. Maka saya ditanya oleh Abdullah bin Abbas, kapan kalian melihat hilal? Yaitu hilal Ramadan. Maka saya jawab, saya melihat hilal pada malam Jumat. Dan orang-orang juga melihat di malam Jumat. Maka orang-orang puasa dan Muawiyah sebagai khalifah juga puasa. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tapi kami melihat hilal pada malam Sabtu, yaitu di Mekah, di Madinah. Maka kami tetap puasa sampai kami sempurnakan Sya'ban 30 hari.
Seperti itulah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya gini, di Syam itu melihat hilal Ramadan malam Jumat. Berarti mereka puasa mulainya hari Jumat. Tapi di Medina melihat hilalnya malam Sabtu. Berarti mereka puasanya hari Sabtu. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya hilal itu berlakunya untuk negara masing-masing. Negara Saudi melihat hilal, tidak berlaku untuk negara-negara yang lain. Saudi ya Saudi, Indonesia ya Indonesia. Tidak kemudian Saudi berlaku untuk Indonesia atau Indonesia berlaku untuk Saudi, nggak bisa begitu. Masing-masing negara memiliki matlak masing-masing. Matlak itu apa sih? Tempat terbitnya hilal, tempat terbitnya bulan. Ya. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, bahwasanya kalau sudah terlihat pada satu negara bahwa hilal sudah muncul, maka semua manusia harus puasa. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Lah siapa yang menyelisih? Yang menyelisih adalah Imam Malik rahimahullah taala. Beliau Imam Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya yang namanya hilal itu berlakunya untuk negara masing-masing, dan mazhab Syafi'i meskipun di sini menyelisihi mayoritas para ulama, tapi pendapatnya sangat kuat, yaitu berdasarkan hadis yang kita barusan baca ini tadi, bahwa Nabi menyuruhkan puasa itu kalau melihat hilal. Berarti kalau tidak melihat maka belum puasa, meskipun negara lain sudah puasa. Bab idza akhta al-qaumul hilal. Apabila kaum itu meleset dalam melihat hilal. Hadis 25. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitr, yang namanya Idul Fitri adalah yauma yuftirun nas, pada saat orang banyak pada Idul Fitri. Wal adha, dan Idul Adha yauma yudhhin nas, pada saat orang banyak pada korban Idul Adha. Ini hadis derajatnya hasan. Maksud hadis ini adalah puasa Ramadan dan Idul Fitri itu dilakukan bersama mayoritas manusia. Kapan mayoritas manusia melakukan puasa? Yaitu kita melakukan puasa. Bagaimana kalau ternyata mereka salah? Kalau ternyata mereka salah, jadi sebenarnya hilalnya itu sudah muncul, tapi ternyata mereka semua tidak ada yang melihat. Satunya tidak melihat karena matanya sakit, satunya tidak melihat karena tidak fokus pas melihat, satunya tidak melihat karena di tempatnya memang cuacanya tidak cerah. Pokoknya banyak alasan mereka tidak melihat hilal. Tapi sebenarnya hilalnya sudah muncul sebenarnya. Hanya mereka kurang fokus melihatnya, akhirnya tidak terlihat oleh mereka semuanya. Berarti mereka yang salah. Mestinya sudah tampak hilal kok mereka katakan belum tampak. Ya tidak masalah. Karena apa? Karena puasa itu mengikuti kebanyakan orang kapan puasanya, dan juga kebanyakan orang kapan Idul Adha-nya. Tapi memang masalah seperti ini masalah yang menimbulkan perselisihan pendapat. Ada yang dengan sebab hadis ini, maka pada bulan Ramadan ini dia puasanya hari Ahad, tidak mau hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu itu yang melakukan puasa hanya segelintir atau sebagian orang. Ya banyak umat Islam Indonesia yang puasa hari Sabtu, banyak. Termasuk saya juga puasanya hari Sabtu. Tapi kalau dihitung mana lebih banyak, yang puasa hari Sabtu atau yang ikut pemerintah hari Ahad? Tampaknya lebih banyak hari Ahad. Dalam satu gang saja di rumah saya ada satu gang itu beberapa tetangga saya juga puasanya hari Ahad, mengikuti apa yang difatwakan oleh dari pihak pemerintah. Nah itu mereka berdasarkan hadis ini. Namanya Idul Fitri mengikuti rata-rata orang, dan namanya Idul Adha mengikuti rata-rata orang. Puasa juga begitu, mengikuti rata-rata orang. Lah kenapa kok saya tidak pakai hadis ini? Kok pakai pendapat puasa hari Sabtu? Nah begini jawabannya.
Hadis ini kan kalimatnya tidak sejelas hadis yang tentang melihat hilal. Kalau tentang melihat hilal kan jelas sekali hadisnya. Kalau ada dua orang saksi melihat hilal, maka puasalah Ramadan. Loh, berarti kan sangat jelas banget. Kalau ini kan nggak jelas ini. Idul Fitri itu adalah di mana orang-orang Idul Fitri. Idul Adha adalah di mana orang-orang Idul Adha. Apa maksudnya ini? Membaca kalimatnya saja kita tidak langsung paham. Dan para ulama juga berselisih pendapat tentang penafsiran hadis ini. Tapi kalau ada dua orang saksi melihat hilal kita disuruh puasa, tidak ada perselisihan ulama. Maksudnya kalau ada dua orang muslim yang adil bersaksi melihat hilal, kita wajib untuk memulai puasa Ramadan. Nah, maka kemarin itu hari Sabtu sudah ada 3 orang saksi dari FPI mengatakan kami melihat hilal. Ya sudah, kalau sudah ada 2 saksi saja kita menerima, 1 saksi saja bahkan diterima menurut sebagian ulama untuk bulan Ramadan tadi sudah kita bahas. Apalagi 3 saksi, ini kuat banget seperti ini. Lah kenapa engkau tidak menerima 3 orang saksi? Padahal Nabi menyebutkan 2 saksi saja kita sudah disuruh untuk puasa. Karena itu kalau saya ditanya, ya yang benar untuk Ramadan ini puasanya hari apa? Ya saya tetap hari Sabtu. Kenapa? Sesuai sabda Nabi SAW hari Sabtu. Tapi kebagian puasa hari Ahad, kalau itu meyakini benarnya begitu, silakan. Masing-masing kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ditanya tentang pendapat orang yang mengikuti hari Ahad, dan orang yang mengikuti hari Ahad tidak ditanya tentang pendapat saya yang puasa hari Sabtu. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa kamu Sabtu, kenapa kamu Ahad? Kita harus punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau saya ditanya oleh Allah, kenapa kamu puasanya hari Sabtu? Karena Nabi bersabda, 2 orang saksi melihat hilal, saya disuruh oleh Nabi untuk puasa. Maka saya puasa. Baik, ini sudah mendekati adzan ya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Apalagi penjelasan Imam Baghawi ini sangat panjang. Insya Allah dilanjutkan hadis 20 menit. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzu bika minasy syarri kullih. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذريتنا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا وصلى الله وسلم بارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Silahkan langsung makan ya, karena sudah azan di luar. Ternyata maghribnya sudah maju lagi, 17.38 sudah azan.